VTuber, sebuah fenomena yang harusnya menjadi unik dan menyenangkan, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang cukup mengenaskan. Gue nggak ngomongin semua VTuber, tapi berita akhir-akhir ini mengenai VTuber yang menurut gue sangat-sangat sedikit ngilu di hati. Yes, gue akan ngobrolin masalah VSojo dengan Iron Mouse, sebuah agensi VTuber dengan VTubernya itu sendiri. Lagi-lagi terjadi konflik antara mereka berdua. Dua insan yang harus saling bekerja sama, tapi ternyata tidak terlalu berakhir baik. Dan ini bukan 1-2 kalinya terjadi, namun udah banyak banget. Jadi apa yang terjadi sama agensi VTuber dengan VTubernya? Ada apa dengan VSojo dengan Iron Mouse? Iron Mouse adalah seorang konten kreator. Dia punya persona VTuber yang cukup ramai banget dan terkenal banget di luar negeri. Di Indonesia gue nggak tahu ya pada suka apa enggak, tapi di Amerika dia itu bisa dibilang nomor 1. Kenapa gue bisa bilang nomor 1? Karena dia sering banget menjadi nomor 1 di Twitch. Ya mungkin ada versi YouTube atau mungkin versi yang lain dan lain-lain, tapi menurut gue sudah bisa dibilang menjadi top of mind lah Iron Mouse ini. Nah, suatu hari Iron Mouse ini tuh bikin semacam program charity gitu, yang dalam bentuknya sabaton gitu. Jadi yang ngumpulin dana lah buat sebuah charity yang berhubungan dengan Immune Deficiency Foundation, yang sangat-sangat penting buat dirinya. Kenapa sangat-sangat penting? Karena dia adalah salah satu orang yang juga punya penyakit yang berhubungan dengan autoimun. Gue pertama kali tahu Iron Mouse dari Connor, salah satu The Boys dari Trace Days, dan ada satu klip yang ikonik banget, yang dimana mereka berdua tuh kolaborasi dan ada semacam awkward moment yang cukup ramai dan membuat relationship mereka itu jadi makin ngeklop lah, makin best friendo lah. Tapi sebenarnya awkward. What's that noise? It sounds like a Geiger counter in your house. What? It sounds like you got like a Geiger counter in your mic or something. Oh, is it the crackling? Yeah, what is that? Sorry, that's my oxygen tube. Oh, sorry. Oh, now I feel awful, Mouse. I was wondering what that was. Now I'm gonna. That's so mean. I'm sorry, Mouse. Damn you, Connor! Nah, kenapa tadi balik ini sangat-sangat penting bagi si Iron Mouse? Karena ya dia adalah salah satu orang yang juga kena penyakit imun, sehingga dia itu, gua baca-baca doang ya, mungkin kalian bisa nambahin lore lebih bagus. Dia juga akhirnya tidak bisa sebebas itu keluar rumah, dia perlu alat bantu, dan itu juga salah satu alasan utama dia untuk menjadi seorang VTuber, karena ya dia cuma bisa di rumah. Dia pengen ngobrol, dia butuh temen, dia nyari kegiatan sosial, dan dia jadi VTuber, dan kebetulan dia berhasil, dan dia sepertinya pengen give it back to the society gitu loh, to the community, terutama buat mereka yang mungkin nggak seberuntung dia, yang juga kena penyakit autoimun, melalui donasi ke asosiasi tersebut. Correct me if I'm wrong ya buat teman-teman dokter, apakah benar nama penyakitnya autoimun, ini spekulasi gue doang nih. Nah, Iron Mouse ini adalah VTuber yang di bawah manajemen atau agensi dari VSojo, sebuah agensi VTuber yang menurut gue cukup gede lah namanya. Bahkan dari kacamata awam gue, mereka tuh kayak big three gitu lah. Dan gue tahu VSojo bukan dari Iron Mouse, melainkan dari salah satu VTuber favorit gue. Gue nggak bisa bilang favorit, jadi gue ngikutin terlalu banyak ya, gue cuma tahu doang gitu, yaitu adalah Soimah. Tonjok, no tonjoking. Nah, disinilah masalahnya terjadi, karena ternyata in a YouTube video, Iron Mouse claim VSojo owned her money and failed to pay the charity funds she had raised. The thing that hurts me the most is that the Immune Deficiency Foundation, which is the most important charity to me, and also the reason why I'm here today, is owed over $500,000 from VSojo. Yep, jadi kan si Iron Mouse bikin tuh tadi tuh charity yang dimana tujuannya ya biar ngebantuin asosiasi tersebut, biar bisa mungkin banyak orang lebih terbantukan. Tapi ternyata duit yang kekumpul sebesar $500,000, yang kalau dirupiahin itu kira-kira segini, itu ternyata nggak kesana, alias nggak tahu kemana, allegedly, menurut Iron Mouse. Kayak, hush, mana nih duitnya? Kok gitu? Dan tentu saja merasa dihianati, apalagi ini urusan duit-duitan, masalah kepercayaan banget. Iron Mouse membuat video yang tadi sempat kalian tonton di klipnya, yaitu adalah Why I Left VSojo. Pengumuman sekaligus protes terhadap agensinya yang menurut dia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang agensi. Bahkan di beberapa poin juga ini bukan satu-satunya masalah keuangan. Nah, dari situ banyak banget VTuber-VTuber lain yang maaf banget gue nggak kenal dan nggak ngikutin itu speak up, dan bahkan jadi kayak wow, rame-rame nih mulai banyak orang itu ngomongin VSojo, dan ini bukan dari orang luar. Kata gue sih denger-denger ya, ini info 1A nih ya, 1A nih ya nih, 1A, 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 1A. Jadi bukan gosip-gosip semata, bukan dari denger-denger doang, tapi beneran A1, yaitu adalah pihak keduanya itu sendiri. Pihak pertamanya VSojo, pihak keduanya adalah para talent-talentnya. Tiap orang punya perspektif yang beda-beda, tapi kalau mau dirangkumin semuanya kayaknya mengarah kepada satu permasalahan, yaitu lagi-lagi adalah transparansi keuangan. Bahkan apa yang dibilang belum dibayar, belum digaji, belum dikasih duit. Wow. So, I have made the decision that I'm leaving
Bishoujo, and unfortunately, Bishoujo owes me significant amount of unpaid debt that I haven't been paying in a long time. Bahkan VTuber favorit gue, Soima pun kayak akhirnya bikin video juga, bahkan sampai ngundang CEO-nya. Tapi ini CEO yang Jepang, tapi kan Bishoujo aslinya dari Amerika, jadi kayak agak-agak bingung gue, dan mereka banyak ngomongnya campur Inggris Jepang gitu, dan kayak ngomong depan CEO-nya, I quit. 美少女辞めます今日。はい。はい。31日予定でしたけど今日辞めます。I quit. Bayangin ini ada tweet dari Ludwig ya, konten kreator yang cukup terkenal juga, bikin klaim yang menurut gue ini kalau ada UTIT di sana sih kacau balau nih. I believe Bishoujo is a terror organization. Wow, dia dapat spilan apa nih? Dia dapat info 1A dari siapa nih sampai bisa klaim se-ekstrim ini di Twitter, man, this is crazy. Disclaimer, gue bukan orang yang VTuber banget, gue nggak terlalu ngikutin banyak VTuber. Ya salah satu VTuber favorit gue kan si Keson gitu kan, satu lagi ya teman gue sendiri gitu, yaitu Nabila. Selamat, my name is Zavana Nabila and I am a VTuber from India. Yes, sir. Wait, did you just say selamat? Is it really a thing in India or you just try to say selamat in Indonesia? I said it for you guys. Oh, I see. VTuber gue India, bukan Jepang. Tapi gue cukup berpengalaman dan gue bisa ngasih pendapat tentang hal ini karena gue ada di bidang itu, yaitu urusan talent management. Gue udah bertahun-tahun di talent management, di dunia entertainment, dan gue bisa sedikit ngomong lah tentang hal ini karena ya gue di dalam ya. Walaupun bukan perusahaan yang sama ya, tapi gini teman-teman. Menurut gue transparansi adalah hal yang paling krusial di berbagai macam manajemen. Tanpa ada transparansi, kacau balau. Gue sendiri pun sama rekan-rekan gue, teman-teman kerja gue selalu mengedepankan transparansi. Bahkan gak hanya soal keuangan gitu, kayak intensi, kenapa lu melakukan move ini, kenapa lu menolak ini, kenapa lu mau ini masuk ini enggak, kenapa ini diundang, kenapa ini videonya telat, kenapa ini video dimajuin dan lain-lain. Mereka harus tahu decision gue itu alasannya apa. Apalagi keuangan. Dan gue tuh cukup surprise ya. Gue gak mau bilang gue yang terbaik untuk masalah manajemen talent dan lain-lain. Gue juga masih belajar. Ada juga salah ambil keputusan yang mungkin talent-talent gue gak suka. Tapi gue gak nyangka gitu, yang udah sebesar ini kok ngeri ya kalau ini semua bener gitu. Ngerti gak lo? Apalagi masalah duit-duitan gitu. Terus talent-talentnya juga kayaknya baru sekarang gitu. Kayak gimana gitu. Maksud gue aneh aja men. Dan ini gue ngomong buat lo pada semua yang masih talent-talentan agensi-agensian. Pertama, gak semua agensi kayak gini. Kalian harus salut, kalian harus bersyukur kalau dapetin agensi talent management yang bagus, yang transparan, yang bener-bener peduli sama kalian dan bener-bener melakukan kewajiban kalian. Ini buat yang nggak tahu, talent management gitu biasanya bener-bener modalin kayak avatarnya, desainnya, ininya segala macam. Ada yang ngurus, ada yang editin, ada yang bantu ini, bantu itu, dikasih manajer dan lain-lain. Ya beda-beda sih ya tiap manajemen. Ada yang manajemen kecil yang baru bisa support dikit-dikit, baru bisa kasih avatar atau modalin rigging. Lagi-lagi itu semua kesepakatan antara lu dengan apa talent agency lu, dan kesepakatan itu boleh berubah seiring waktu dengan kesepakatan baru tentunya. Dan kalau udah merasa nggak cocok ya udah leave aja juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi pastiin jangan cuma lu yang ngelakuin kewajiban lu, tapi agensi dan talent management lu juga. Gue nggak ngomongin ini ke semua talent VTuber atau apapun, ini ke semua hal, mungkin konten kreator, mungkin selebgram, influencer dan lain-lain. Dan gue nggak bilang semua talent agency itu jelek, tapi gue adalah orang yang naif kalau bilang semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Pelajari baik-baik kontrak, jangan asal tanda tangan. Bro, udah ada loh yang pakai kontrak pun juga kacau balau, seriusan dah. Ya penting sih itu sih basicnya, transparansi dan apa kewajiban lu dan apa kewajiban dia sama-sama dipenuhin, jangan cuma lu doang. Apalagi masalah duit-duitan. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ada info yang mau kalian tambahin atau ada konteks mau kalian tambahin? Apalagi kalian para fans yang mungkin ngikutin Iron Mouse dan Bishoujo ini bisa bantu lengkapin dan update di kolom komentar di bawah, karena videonya pasti yang nggak se-on time itu untuk muncul dan pasti ada bola-bola lain yang bergulir dan mungkin info-info tambahan untuk melengkapi isi dari kisah versus Bishoujo dan Iron Mouse kali ini. Kalau kalian suka sama konflik internet kayak gini yang ada di luar Indonesia dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan gue itu tiap hari upload video 1 daily upload bro. Jadi kalau kalian masih mau dengerin omongan gue yang lain-lain, kalian bisa cek ke channel gue dan klik video yang belum kalian tonton. Ini gue sakitnya kebanyakan ngomong apa kebanyakan yapping ya? Kayak pecah dah bibir gue, kering gitu ya. Tapi yang bagian sini nih, aduh kalau makan juga perih. Gimana ya? By the way, Surabaya, siap-siap, aku datang. Nakama main Surabaya, let's go. Follow IG-nya biar kalian gak ketinggalan infonya karena slot terbatas. Dan iya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Robin pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound. Anjir, kesian banget, Iron Mouse tuh udah sakit ya. Apa ya, kayak nahan sakitnya buat bisa sabeton, biar bisa donasiin dan dia happy. Terus duitnya ternyata gak nyampe gitu. Ada duit-duitan yang lain lagi yang belum jelas tuh. Apa perasaannya gitu. Dan itu udah lama loh, bukan baru kemarin. Udah lama loh itu. Udah lama loh. Yang terbaik lah.